sih kayak penggambarannya doang, kayak oh ya ini ada best of 3, ini best of 3, ini best of 3 segala macem. Habis itu finalnya best of 7. Maksud gua belum apa ya, belum ada yang bener-bener exact gitu loh. Ini sebenarnya dengan best of 5, best of 7 menurut gua sangat menguntungkan bagi teman-teman tim Filipina di sana, karena setahu gua ya tim Filipina ini kuat banget untuk main jangka panjang, karena mereka itu waktu kemarin aja MPL Playoff tuh mereka main bener-bener apa ya, bener-bener best of 5 semua, finalnya best of 7. Lu bayangin men, lu single elimination mainnya, tapi lu itu main bener-bener full, literally 5 game lu mainin gitu kan, karena bener-bener keras banget di sana. Kita bakal mulai pembahasan ini mulai dari lower bracket dulu kali ya, karena menurut gua match 1 kan ada di lower bracket nih, ya kan? Match 1, match 2, match 3, match 4, baru kita bahas lower bracket yang di babak selanjutnya gitu loh. Well, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin masalah 10 Second Gaming Pro sama Alter Ego Esports, kayaknya sudah sangat bias ya untuk gue bilang bahwa gue sangat Indo Pride anaknya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah gameplay, 10 Second Gaming Frost ini kemarin sempat menggemparkan kita di babak play-ins ketika mereka mencoba untuk mengamankan tempat di lower bracket ini. Mereka kan bisa dibilang sempat ketinggalan 1 poin juga nih sama RSG. Dan kalau misalkan melihat dari gameplay, gua tidak tahu kenapa Alter Ego ini memang masih nyimpen senjata sih. Feeling gue di situ sih, kayak mereka masih punya something yang belum mereka tunjukkan untuk sekarang. Apakah itu mungkin dari segi draft atau mungkin dari segi strategi? Karena kalau strategi menurut gua Alter Ego udah matang lah di dengan strategi yang dia miliki. Dengan power seperti ini gua bisa melihat 60-40 dari Alter Ego Esports dan juga dari 10 Second Gaming Frost. Um, ini cukup berat sebenarnya, match yang cukup berat, walaupun sebenarnya di group stage kita udah sempat melihat, dan based on group stage gue pilih Alter Ego Esports. Ya, yeah, Alter Ego Esports di sini gue isi ya kan sebagai pemenang dari match yang pertama. Lanjut ke match yang kedua. Ini agak menarik sebenarnya. Ini kayak nonton grand final, tau gak sih lo, Todak lawan EVOS SG gitu loh. Walaupun sebenarnya gue kemarin sempat terkejut dengan salah satu snapgram atau Instagram story dari Zeiss ya kan, selaku coachnya dari EVOS juga. Tiba-tiba dia kayak oh, I believe in God lah, bla 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 bla. Gue tidak tahu untuk match kali ini atau Todak versus EVOS SG, tapi gue kayak punya feeling kalau sebenarnya EVOS SG tuh bisa menang. Gak tahu kenapa loh, gak tahu kenapa. Todak itu kuat, tapi entah ya apa yang membuat gue berpikir bahwa ini punya EVOS SG. Oke, gue bakal jelasin sedikit. M2 itu diadakan di Singapura. Walaupun tetanggaan sama Malaysia, menurut gue tuan rumah ini punya power lebih, akan selalu punya power lebih, sama halnya seperti Todak waktu dia main di M1. Di M1 dia sebenarnya punya power lebih, kenapa? Dia dapat dukungan dan segala macam. Apalagi nih kabarnya kan akan ada stage-nya gitu kan. Iya nggak sih? Akan ada stage-nya. Dan nanti ketika udah ada stage, kita bakal ngobrolin apa ya, adrenalin rush player. Ini mereka harusnya excited banget ketika nanti ada yang dukung gitu loh. Apalagi dukungannya tuh dari orang Singapurnya langsung, ya iyalah, masa dari orang Dubai. Yang di Dubai kan PMGC bro, ya kan, yang lagi perang gitu kan. Untuk skor, gue tidak akan pernah menyebutkan skor karena gue bodo amat orangnya ya. Lanjut ke match yang ketiga. Kali ini ada Brumes Gold dan juga Brand Esports. Gue nggak tahu kenapa Brumes Gold ini kuat banget, jujur, dari dulu sampai sekarang. Kayak akan pengalaman, kayak akan apa ya? Kayak akan segudang ilmu juga lah dari Panda sebagai coachnya. Tapi gue tidak tahu kenapa di sini gue bakal ngisi Brand. I don't know what happened. Brumes Gold bakal turun ke lower bracket. Harusnya Brumes Gold di sini berarti. Harusnya Brumes Gold di sini. Harusnya di sini. Brumes Gold ketemunya Alter Ego. Omega Esport ketemu RRQ sih. Nah, mungkin banyak banget yang bertanya-tanya, Omega Esport itu kuat nggak sih? Omega Esport itu kalau ketemu RRQ gimana gitu loh. Tapi gua di sini bisa bilang Omega Esports itu sangat berpaku kepada Yeli Hayes, karena menurut gua Yeli Hayes ini adalah sosok player veteran yang sangat luar biasa. Terus juga dia tipikal orang yang sangat disiplin kalau offline, bukan offliner ya, tapi offline event.
Jadi adrenalin rush dia tuh kayak bener-bener kayak menggebu-gebu banget. Abis itu melihat performa dari Araki Hoshi juga yang menurut gua ini jujur ya, menurut gua jujur Araki Hoshi ini punya line up unik banget. Dia bisa mainin Lemon sama Albert. Dia bisa mainin si Sin sama ini juga sama si Whisking juga gitu loh. Menurut gua mereka memaksimalkan line up banget dari Araki Hoshi. Cuma pertanyaannya dengan Omega Esports yang sudah solid, Araki Hoshi mau pakai line up yang kayak gimana? Line up Albert Lemon kah yang main all out kayak kemarin, atau yang mainin kayak Whisking sama Sin yang kitingnya overwhelm banget? Itu dua hal yang berbeda. Lu pakai dua lu pakai dua lini yang line up yang berbeda, lu bakal menghasilkan gameplay yang berbeda juga. Makanya gue bilang ini nanti kalau Araki Hoshi-nya pakai meta apa gitu loh untuk ngalahin Omega Esports. 5545 sih gua, tapi jangan ditanya bro, Araki Hoshi gua megangnya. Saya mau dibilang bias bodo amat, aing teh Indo Pride, saha teh saha dan lanjut gitu loh. Kali ini kita menuju ke match yang kelima, ada Burmese Gold melawan Alter Ego. Ini bisa jadi match yang keras menurut gua. Burmese Gold ini kerat banget menurut gue, bisa 50-50 bahkan gue bilang. Kalaupun ini best of 3 gamenya, gue bisa bilang ini tiga-tiganya mungkin bakal kepake gamenya. Either 2-1, gue berharap Alter Ego yang menang. Walaupun sebenarnya letak unggulan dari Burmese Gold sendiri tuh, mereka fast learner coy sebenarnya. Mereka cepet banget loh. Mereka cepet banget tahu sebenarnya untuk ini. Untuk apa ya? Untuk belajar gitu loh dari kesalahan. Ya pokoknya ini gambaran kasar ya, Alter Ego. Kan? Terus yang lolos dari bawah nih, yang lolos di lower bracket juga satu laginya, Omega Esports sama EVOS SG. Itu menurut gua masih ada di Omega. Nah, di sini kenapa kekuatan, bukan kekuatan orang dalam sih, apa ya? Bukan kekuatan orang dalam. Gue tuh bilangnya apa sih namanya? Kekuatan tuan rumah tuh sebenarnya kayak Toda kemarin, mereka kan juga di Malaysia kan juara 3 gitu loh. Juara 3 kan. Dan menurut gua Omega ini lebih confident dengan gameplay mereka ketimbang EVOS SG, karena mereka juga kompetitif scene di Filipina kan keras banget, lebih keras malah, jauh lebih keras daripada mungkin di MYSG. Gue tidak memandang sebelah mata ya EVOS SG, MYSG waktu MPL-nya enggak, mereka juga compete di sana. Cuma perbedaannya di sini kalau kita ngomongin masalah Filipina, dari cara mereka playoff aja beda men. Lu tahu nggak playoff di Filipina sana itu tuh semua matchnya nih ya, semua matchnya mereka single elimination, mereka best of 5 semuanya sampai dengan semifinal, dari match yang pertama sampai match semifinal. Finalnya mereka best of 7. Mereka, lu bayangin men, secapek apa itu mereka tanding selama kurang lebih 3-4 hari gitu loh untuk bermain seperti itu. Nah mungkin banyak juga yang bilang kalau misalkan Burmese Gold ini udah berkembang jauh, Burmese Gold ini kuat banget, Burmese Gold ini nih fast learner. Gue juga bilang bahwa Burmese Gold itu fast learner gitu loh. Dia benar-benar cepet banget untuk mempelajari meta musuh. Abis itu mereka coba untuk memanfaatkan gimana gameplay mereka yang mereka punya gitu loh. Misalkan yang mereka punya lebih tepatnya. Dan kalaupun misalkan, gue nggak tahu ya ini kebalik atau enggak, karena kadang yang di atas itu taruhnya di bawah, yang di match 4 itu taruh di match 5. Tapi yang gue dapatkan informasinya kemarin adalah seperti itu gitu. Gue lanjut, kali ini ada match yang ke-7. Berarti ini ya, berarti kita ngomongin masalah match upper bracket. Match upper bracket ini menurut gue sangat penting sekali, karena melihat brand RRQ ketemu gitu kan. Gue berharap sebenarnya RRQ yang lolos pokoknya ke semifinal ini. Kalau misalkan brand sama Omega sih, cok, berarti RRQ di lower bracket bakal ketemu Alter Ego loh. Itu jelek banget loh. Jelek, itu worst case banget menurut gue buat gue ya. Buat gue jelek banget. Makanya gue berharap RRQ host itu di sini. Gue sangat menaruh ekspektasi sangat banyak, cok. Gue kayak netizen gue. Tapi itu support. Kalau kalah tuh jangan dihina gitu loh. Kalau kalah tuh jangan dihina gitu loh. Kalian nih kalah malah menghina gitu loh. Capek gitu loh kalau kalah menghina tuh. Hargain lah gitu loh. Gua lanjut, brand esports sama RRQ Hoshi. Ini kayaknya bakal jadi 4 game. Kayaknya ya. Ini kayaknya bakal jadi 4 game. And then gue berharap RRQ yang menang di sini. Iya, gue berharap di sini. Gue berharap finalnya RRQ. Brand turun.
Alter Ego Esport Omega. Keras sih, Cok. Keras sih. Keras ya jujur ya. Tapi kalau udah ketemunya di sini, gue bisa bilang Alter Ego. Nah, di sini baru pusing nih gue. Best of 5. Terus kayak gini. Nggak tahu kenapa ya. Kenapa gue dukung Alter Ego ketimbang Omega? Karena menurut gue Alter Ego itu persisinya lebih komplit daripada Omega. Omega itu tidak sekomplit Brand, cuy. Walaupun mereka sebenarnya tim yang sangat menakutkan bagi gue. Tapi kalau ketemu lagi AS sama Brand, wah ini berat juga ya. Berat sekali hari-hariku ini. Bah, I don't know. Apakah aku harus jadi realistis? Gua ngomongin kepahitan hidup kali ya. Tapi Alter Ego tuh kuat banget, lower bracket, cok. Sumpah ya. Alter Ego itu kuat lower bracket, jujur ya. Kuat banget, nggak tahu kenapa. Power dari mana itu mereka tuh lower bracket. Tapi Brand kuat, cok. Finalnya Brand sama RRQ sih. Gue Indo Pride. Gue dukung RRQ. Please man. Please man. Ini kalau gambaran kasar dari gua.